Jadi saya itu memang perjalanannya panjang sekali. Jadi di guru MTS, kemudian angkat, akhirnya saya mutasi. Kayak gitu. Dan ketika di Surabaya ternyata saya mengenal Pak Muhtaram itu sudah sangat senior di sana, sudah sangat terkenal di sana. Saya masih baru masuk ke sana. Iya. Saya sudah tahu buku-bukunya itu buku-buku apa itu bahasa Inggris itu. Luar biasa. Sangat terkesan sekali, walaupun orangnya belum tahu begitu kenal, tapi gaungnya sudah luar biasa. Wow. Hello everybody, how are you? Welcome to Kang Guru Excellent Channel. Thank you very much. Ini kita kedatangan seorang yang sangat penting di UIN Sunan Ampel Surabaya, terutama di jurusan bahasa. Kita akan berbincang banyak tentang bagaimana pendidikan dan bagaimana yang bisa menginspirasi kita. Mari kita sambut Bapak Dr. Muhammad Salik MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Bagaimana kondisi masa dingin di Malang? Ya, lumayan dingin hari ini. Mungkin karena kemarau ini ya, mulai kemarau ini. Iya. Saya kangen dengan Malang ini. Mudah-mudahan PPKM ini enggak diperpanjang apa enggak ya? Kalau enggak itu kan bisa jalan-jalan itu kan. Cuma persoalannya Pak, bukan PPKM-nya, tapi ini yang pandeminya yang semakin mengganas mengharuskan kita gitu untuk ya. Berhati-hati. Iya. Ini Pak Salik, jadi tentu para audiens itu kepingin tahu dan saya sendiri juga bertanya-tanya siapa sebenarnya Mr. Salik ini dan kemudian bagaimana kok bisa sampai di Surabaya, kok bisa sampai jadi doktor. Saya persilahkan bagaimana Pak Salik ini. Saya dulu itu S1-nya di Malang dan ambil jurusan bahasa Inggris memang. Tapi setelah dari Malang itu pulang kampung, Pak. Memang cita-cita saya dulu itu kan memang pulang kampung. Kampung mana, Pak? Menjadi Kampung Blitar, Pak. Oh, Blitar. Iya. Pulang kampung, kemudian menjadi guru dan mengabdi di masyarakat. Menurut saya sudah sangat berhormat sekali. Wah, betul. Iya. Itu waktu itu. Tapi ternyata Tuhan itu menjalankan menakdirkan jalan yang berbeda. Waktu itu satu kampung saya itu ada seorang dosen waktu itu di Tulungagung, Mbak. Dan semangat sekali untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya setiap pagi itu datang ke rumah belajar bahasa Inggris karena kepingin memperbaiki TOEFL-nya itu. Gitu ya. Kemudian saya waktu itu sudah PNS dan menjadi guru di MTS, Pak saya. Loh, guru di MTS nggak langsung, iya ya? Ya di Blitar jadi guru MTS ya Pak ya? Wah iya. Tapi karena setiap hari itu ketemu teman saya yang dosen itu, kemudian teman saya meyakinkan kepada saya bahwa saya ini bisa, katanya. Saya ini bahasa Inggrisnya bagus, aja ikut saya S2 gitu. Kemudian saya tahun 97 itu daftar S2 beasiswa, kemudian diterima di IAIN Jakarta pada waktu itu. Iya. Di bahasa Inggris juga tuh. Bukan ya. Dulu kan skenanya. Ya, tapi dulu kan tesnya kan bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ya karena orang kampung sering ngaji, paling tidak ya bahasa Arab sedikit-sedikit lah bisa. Tesnya kan terjemah waktu itu, terjemah bahasa Inggris bahasa Arab. Yeah, the test is about translation. Yeah. 99 tamat, kemudian langsung S2, Pak. S3 juga di IAIN Jakarta. 99, kemudian saya tahun 2000 itu mata kuliah sudah selesai. Tahun 2000 saya mutasi ke Surabaya. Jadi sampai S3 itu masih guru MTS ya? S3 sudah selesai teorinya sampai tahun 2000 itu. Masih posisi sebagai guru MTS?
guru Iya, MTS. betul, betul. Kemudian saya mutasi ke Surabaya. Iya, 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 iya. Saya selesai S3 itu tahun 2008, Mbak. 8. Yaitu S3-nya kemudian ada 2008 beberapa ya? 2008 selesai. Kemudian pernah juga mengikuti short course pertama di Belanda, Pak, tahun 2009. Di Belanda itu ya? Di Belanda, di Leiden itu. Kemudian di Turki. Di Turki juga ya? Itu ya? Iya, iya. Ke ke apa itu, Kanada. Kanada juga ya? Itu riwayat pendidikannya. Wah, luar biasa. Jadi saya itu memang perjalanannya panjang sekali. Jadi di guru MTS, kemudian angkat, akhirnya saya mutasi. Dan ketika di Surabaya ternyata saya mengenal Pak Muhtaram itu sudah sangat senior di sana, sudah sangat terkenal di sana. Masa Saya masih begitu? baru masuk ke sana. Iya. Saya sudah tahu buku-bukunya itu, buku-buku apa itu, bahasa Inggris itu. Iya, iya. Wah, luar Iya. biasa. Aduh. Sangat terkesan sekali, walaupun orangnya Belum tahu ya? belum begitu kenal, tapi gaungnya sudah luar biasa. Wow. Yeah. Iya. So I just read your article, if I'm not mistaken, is about the traditional education. Is your background in pesantren as well? Yeah, Pak. No, actually, I just study at the village. Every day we go to the cottage, to the pondok pesantren, and we come back home. Jadi tidak mengkhususkan diri untuk Mengkhususkan diri ya itu. Karena mungkin pernah mengkritisi bagaimana ide-ide Cak Nur ya tentang bagaimana gimana itu pernah. ceritanya, Pak. Ceritanya bagaimana itu? Tapi sebelum itu saya punya cerita menarik, Pak. Oh, gimana itu? Jadi waktu di EN Surabaya itu kan tentang ISP itu ya. Betul. Saya pernah nulis itu tentang ISP, problematika pembelajaran ISP. Sebenarnya yang lebih menarik awal saya masuk ke Surabaya itu. Iya. Dan itu kan kita kan harus mengajar ISP itu, Pak. Betul. Iya. Itu saya juga pertama kali itu mengajukan jurusan Inggris itu. Waktu itu di Tarbiyah kan masih 2 orang yang asli jurusan. Saya sama Bu Irma. Kita juga harus mengajar ke sana kemari tentang ISP. Kita menulis jurnal problematika tentang ISP. Ya, kok sampai pada problematika itu ada apa waktu itu yang cukup menantang bagi Pak Salik ya? Ya, yang jelas kan sebenarnya kan idealismenya kan sangat tinggi sekali. Betul. Mungkin orang sudah sangat kenyang dengan pengalaman itu, tapi kenyataannya kan pembelajaran bahasa di perguruan tinggi kita khususnya dan perguruan umum pada umumnya itu kan tampaknya kan problemnya kan sama. Dimana bahasa Inggris itu nggak sesuai dengan target, ya kan? Itu kan pembelajaran bahasa Inggris untuk para mahasiswa yang di luar jurusan bahasa Inggris kan begitu kan? Betul. Yes, Tujuannya itu kalau nggak salah untuk membantu mereka memahami teks-teks berkaitan dengan apa yang mereka pelajari, mata kuliah yang mereka pelajari itu. Kan begitu ya? Betul. Gitu. Iya. Sampai saya juga menulis buku tentang SP bagaimana. Nah itu saya mengalami kebingungan itu. Iya. Bahkan buku saya sekarang juga diterbitkan di Depak juga, di Muadalah. Wah. Di Depak waktu itu yang menerbitkan Bogor sana. Itu juga bagian dari buku saya yang sudah saya terbitkan waktu itu di Yantama waktu itu. Nah saya waktu itu kan saya harus presentasi juga kan ya, tentang problematika itu. Kemudian ternyata kita menemukan banyak persoalan itu ya, kita itu.
Kalau paling tidak itu waktu itu saya analisa paling tidak ada 3 persoalan. 3 persoalan, Pak, ya. Berkaitan dengan pembelajaran bahasa itu. Itu tentang aspek teknisnya. Teknis pengajaran, Pak, ya. Teknisnya, kemudian kedua aspek psikologis, kemudian ketiga aspek bahasa. Itu yang menjadi kendala tidak hanya PTAI tetapi juga seluruh perguruan tinggi yang menjadikan SP sebagai salah satu kewajiban mata kuliah yang ambil itu. Nah itu. Jadi ada teknik. Kalau memang ini cukup ya, menarik, bisa dilanjut. Oh, menarik sekali, menarik sekali karena begini, Pak Dr. Salek ya. Jadi bagaimana susahnya waktu itu. Ketika ada perubahan-perubahan, saya ini minta English for dakwah, ini minta English for usuluddin, ini minta English for, it's very difficult for us to decide. Sampai-sampai, Pak, di beberapa fakultas itu mengatakan, ya wes kalau begitu susah buat sekolah internasional saja, sehingga pakai bahasa Inggris komunikasinya. Itu kan memang daripada imbas betapa problematika ISP itu memang sangat kompleks ya. Nah, jenengan rupanya punya ide-ide yang cukup menarik, yang mana bahwa ada 3 hal yang paling pokok, yaitu teknik, ya, kedua adalah psikologi, ketiga bahasa. Ini apa itu maunya, Pak? Ya, gini, ini sampai sekarang ini juga masih menjadi pertanyaan besar kan pembelajaran bahasa Inggris kita di UIN ini terutama. Dan saya kira juga perguruan tinggi yang lain. Saya akan mengupas satu-satu mungkin ya. Aspek teknis itu di sini saya lihat paling tidak 3 di kampus kita ini. Pertama, teknis pelaksanaan ini di mana kita kan kelasnya kan sangat besar sekali, betul. Besar dalam artian jumlahnya ya, jumlahnya besar. Ya. 40 orang itu kan nggak gampang mengajar bahasa Inggris. Nggak gampang, betul. Mulai dari bagaimana mengajarnya, gitu. Bagaimana mengoreksinya, bagaimana tentang motivasi siswa, kan begitu kan. Bagaimana kedisiplinan itu sangat nggak gampang itu, kan begitu ya. Iya. Itu menurut saya sampai hari ini belum terpecahkan. Kan kalau di kursus-kursus itu kan sukses itu kan karena kelasnya kecil, masing-masing bisa dipantau perkembangan. Nah, kita 40 orang. 40 orang dengan kepentingan yang tidak sama. Ada yang kepingin banget, ada yang biasa-biasa, dan ada yang akhirnya ya kayak gitu itu. Itu teknis. Iya. Kemudian termasuk teknis juga tentang materi. Nah, kita kan maunya kan membantu ini, membantu mahasiswa agar mampu memahami teks-teks keislaman, teks-teks akademik yang ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang ini kan yang mereka pelajari kan banyak sekali mata kuliahnya. Ya kan, kalau di IAIN atau UIN itu ada hadis, ada filsafat, ada ilmu Al-Quran, ada ilmu pendidikan, dan seterusnya. Teks mana yang akan kita pelajari? Itu kan juga nggak gampang. Padahal setiap mata kuliah itu cakupan bahasa Inggrisnya juga berbeda-beda. Kan begitu ya? Betul. Iya kan? Sementara kita harus mengajar bagaimana mereka kemudian mampu memahami teks-teks sesuai dengan yang mereka pelajari di perguruan tinggi. Ini juga menjadi masalah. Makanya ketika saya menulis buku itu saya ratani, saya ambil yang dari Al-Qur'annya, saya ambil dari yang pendidikannya, dari fikihnya, ya dicomplong cuma satu-satu. Itu kemudian bisa mewakili mereka untuk mampu menguasai bahasa Inggris. Betul. Iya. Kan begitu kan ya? Ya, saya kira Pak Muhtarom itu sudah sangat apa namanya? Itu. But you are more professional about that. Jadi ada kebahasaan yang mana di situ dalam buku jenengan itu memang reading text-nya itu dicuplikkan dari kesekian banyak bidang-bidang ilmu gitu kan? Itu. Iya. Mau saya biar paling tidak itu mereka mengenal sedikit vocab gitu. Kemudian yang termasuk aspek teknis juga masalah waktu. Kita kan mengajarnya seminggu sekali. Dan 2 SKS.
dengan mata kuliah dengan materi yang begitu banyaknya, ya kan, kelas besar, kemudian kita hanya kasih waktu 2 SKS seminggu, saya kira juga sesuatu yang sangat mustahil. Itu akan bisa mencapai sesuai dengan target itu. Dan bahkan akhirnya itu nggak diakui SKS-nya itu setelah itu. Akhir-akhir itu nggak ada pengakuan ke SKS itu kan. Itu aspek teknisnya, Pak. Ada aspek psikologis ya. Kalau aspek psikologis itu kaitannya dengan dampak psikologis ya. Dimana kita itu pembelajaran kita itu kan mulai dari bahasa Inggris dari SMP, SMA itu kan ya kayak gitu. Gitu. Ya tidak bisa dikatakan jelek, tapi baik kan juga enggak. Artinya ya kayak gitu. Bahasa Inggris sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai we are teaching about English, not teaching English kan, tentang bahasa. About begitu, English kan? Ya. About English ya. Makanya ya kemudian bahasa kita itu kan kita itu memandang bahwa bahasa Inggris kan sebagai foreign language kan, bukan second language. Ini yang menjadi masalah kan? Karena foreign, karena asing, maka bahasa Inggris selalu asing di tempat itu. Kan begitu kan ya? Bukan second language. Not second language, right? It's really different ya between foreign language and second language, Pak ya. Gimana Pak bedanya itu kira-kira? Second language itu kan paling tidak kan di sekolah kan digunakan. Kita kan enggak, hanya sebagai pengetahuan saja dan kita tidak punya kesempatan untuk berlatih. Kan, gitu. Makanya saya sering bertanya kepada para mahasiswa anak-anak itu, kenapa kalau anak-anak Inggris masih kecil, umur 5 tahun sudah pintar bahasa Inggris. Sementara kita sampai perguruan tinggi padahal mulai kecil belajar bahasa Inggris kita nggak pintar. Kemudian dia jawab, apa alasannya? Mereka terbiasa, Pak. Nah, yaitu persoalannya di situ itu. Kita tidak terbiasa dan kita tidak membiasakan. Maka bahasa Inggris selalu asing, selalu foreign di mata kita. Itu. Berarti kira-kira supaya nanti itu harus diubah itu mindsetnya atau psikologinya itu Pak ya, bahwa otomatis English as second language is much better. Itu diantaranya. Kemudian kedua di perguruan tinggi kita itu kan ISP atau pembelajaran bahasa Inggris kan sebagai mata kuliah kedua. Artinya tidak penting gitu loh. Justru malah merepotkan, kayaknya begitu. Jadi mahasiswa itu justru repot dengan bahasa Inggris, bukan terbantu. Repot belajar bahasa Inggris dan ternyata mereka juga tidak mampu untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai alat mereka untuk memahami keilmuan mereka. Nah, dosennya juga menjadi sama. Ya karena bahasa Inggris nomor 2 kan akhirnya dosennya juga ogah-ogahan yang penting diluluskan. Kan begitu kan ya? Iya. Mereka karena nggak termotivasi, mereka ya gitu-gitu terus. Dosennya yang jenuh akhirnya udah diluluskan saja kan begitu. Nggak peduli, pokoknya diluluskan begitu saja karena memang itu bukan materi yang di antaranya. Kemudian juga kalau kita mengajar bahasa Inggris kelas besar itu kan kita juga susah memberikan umpan balik, kan begitu kan ya? Maksudnya ya kan, tugas-tugas mereka itu kan sering kita abaikan. Kita kan nggak sempat mengoreksi tugas mereka yang. Alright, ya. Sehingga mahasiswa ya karena nggak dapat umpan balik ya mereka nggak mendapatkan input, nggak dapat masukan. Dan bahkan ada juga mahasiswa itu yang paling nggak dikoreksi gitu. Akhirnya mereka setor tugas ya setor begitu saja dan nggak pernah kembali, berarti itu kan sudah diterima berarti betul lulus ya kan ya. Seperti itu sudah. Jadi jangan dianggap bahwa dosen itu selalu lebih pintar. Jadi mahasiswa juga mengetahui psikologisnya dosen, kemudian dia baca itu. Kalau dosen ini saya yakin nilainya bagus dan tidak akan dibaca, pokoknya begitu saja, pokoknya nilai saja. Nah makanya kan nggak akan mendapatkan umpan balik di situ. Jadi antaranya seperti itu. Jadi itu masalah-masalah psikologis yang mengganggu sekali ya gitu ya. Jadi kurang menghalangi kemampuan orang bisa motivasinya besar dalam
berbahasa Inggris itu karena paling-paling juga nggak dikoreksi, tinggal apa bahasa Inggrisnya mungkin begitu. Iya, 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 iya. Iya, Nah, ini ada lebih parah lagi, Pak. gitu ya. Ternyata dosennya sini juga nggak menguasai bahasa Inggris. Iya kan? Mereka kan juga jarang menggunakan referensi yang berbahasa Inggris karena mereka tidak menguasai bahasa Inggris. Ini kan sudah, Iya, iya, iya. ya kan? Padahal kalau menurut saya itu, kalau ingin siswanya pintar bahasa Inggris, kita harus kasih contoh kan. Betul, betul. Kita itu contohnya. Makanya saya bilang, we teach about English, not teach English. Tentang bahasa. Tentang bahasa. Tentang bagaimana struktur bahasa, bagaimana dan seterusnya, tapi kita nggak bisa gitu. So, we teach about English ya, about English. Itu. Not about the language itself ya. That will be more About practice. Nah, iya. Iya, iya, iya. Di antaranya itu juga. Ada juga yang bahasa Inggris sebenarnya nggak susah. Nanti kan bisa sendiri, itu juga termasuk. Ya kan? Iya. Apa istilahnya bahasa orang Jawa itu mengentengkan. Padahal bahasa itu menurut saya itu butuh berlatih dan berulang-ulang dan selalu. Ada yang ingin cegat nanti sajalah, pokoknya kalau pas butuh kita belajar kan bisa. Padahal salah. Betul, betul. Padahal salah. Bahasa itu yang harus dipelajari dan digunakan terus-menerus. Sementara yang ada yang ingin batas ya. Ya. Termasuk juga apa itu jasa-jasa penerjemahan itu kan juga menghalangi mereka juga. Apalagi sekarang, Pak. Iya, iya, iya. Sekarang itu gampang sekali. Mereka itu kenapa mempelajari bahasa? Masukkan aja ke Google Translate itu sudah tinggal baca. Wah, itu juga mempengaruhi sekali. Mempengaruhi sekali itu kan. Mengaruhi. Nah, itu psikologisnya itu. Tapi what you are talking is not about English department. What you are talking is in general, right? Oke, bahasa Inggris secara umum general. Ya, umum betul. di UIN kan. Nah, pada akhirnya kan solusi-solusi yang kita lihat, misalkan, kita menggunakan sekolah international class ya, kayak di beberapa fakultas. Ini yang akan direncanakan lagi adalah ada fakultas tertentu yang sudah mempersiapkan untuk international class ya. Ini tujuannya selain content about the knowledge of Islam, they can also communicate in English. Ini sasaran yang bisa jadi sangat didambakan. Dan apa yang saya katakan tadi penting bahwa example and something like communication should be in English. Okay. Even though the content is about Islam. Is it what you mean, right? In international classes, di sekolah internasional kan memang mereka tuh mau masuk, mereka kan sudah berniat belajar bahasa Inggris, kemudian ingin masuk. Nah, yang saya katakan tadi itu kan mereka itu kan nggak kepengen belajar bahasa Inggris ya, begitu kan berbeda. Saya kira kemudian memang kalau internasional kelas itu kan memang sudah diniati satu mereka termotivasi, kemudian yang saya bilang otomatis di sini nanti akan ada language itu menjadi habit, dibiasakan bertarung. Ya, saya kira itu konteksnya menjadi berbeda dan mungkin